Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan mempresentasikan literatur review yang berjudul Terapi Trombolisis Intravena untuk penderita stroke iskemik akut. Di dalam literatur review ini terdapat abstrak. Abstrak dalam literatur ini yaitu stroke iskemik adalah suatu gambaran objektif tidak berfungsi atau kerusakan jaringan otak dan kurangnya aliran darah ke otak, lalu mengganggu kebutuhan darah serta oksigen di otak yang menjadi penyebabnya. Itu menurut Glenn Tumewah Meik pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah literatur, artikel, dan dokumen hasil penelitian yang mengidentifikasi tentang penata laksanaan terapi trombolisis intravena untuk stroke iskemik. Metode dalam penelitian ini yaitu literatur review dengan melakukan penelusuran pada beberapa database. Hasil dari literatur review, ketiga jurnal yang dipilih yaitu adanya persamaan pada pemberian dosis dan adanya perbedaan waktu pemberian terapi trombolisis intravena setelah onset gejala. Saran: lakukan terapi trombolisis intravena sesuai dengan standar operasional prosedur yang diterapkan di masing-masing instansi agar memiliki pedoman jelas saat melakukan tindakan. Dalam pengambilan judul ini tentunya berdasarkan dengan alasan. Oleh sebab itu, saya akan sedikit menjelaskan pendahuluan dari literatur review ini. Menurut WHO, stroke adalah suatu gambaran objektif yang berkembang dengan cepat akibat gangguan otak fokal atau global dengan gejala yang berlangsung selama kurang lebih 24 jam dan dapat mengakibatkan kematian tanpa ada penyebab lain yang jelas selain vaskuler. Itu termuat dalam Glenn Tumewah dan Meik pada tahun 2015. Dan stroke iskemik adalah suatu gambaran objektif tidak berfungsi atau kerusakan jaringan otak dan kurangnya aliran darah ke otak lalu mengganggu kebutuhan darah serta oksigen di otak yang menjadi penyebabnya. Itu menurut Glenn Tumewah Meik pada tahun 2015. Stroke menurut WHO dalam Kurnia pada tahun 2016, stroke itu menjadi penyebab pertama kecacatan yang serius dan permanen di dunia. Kemudian menjadi urutan kedua penyebab kematian pada usia 60 tahun. Dan menjadi urutan ketiga penyebab kematian di dunia. Dan menjadi urutan kelima penyebab kematian pada usia 15-59 tahun. Di dunia, serangan stroke terjadi pada 15 juta orang. Dari 15 juta orang tersebut, 5 juta orang meninggal. 15 juta orang lain bertahan hidup, namun mengalami cacat permanen dan hidup bergantung kepada keluarga dan masyarakat. Serta 15 juta orang sisanya sembuh seperti semula, seperti sebelum terkena stroke. Lalu, secara nasional,
Prevalensi stroke di Indonesia tahun 2018 pada umur lebih dari 15 tahun diperkirakan sebanyak 2.120.362 orang. Penyakit stroke lebih banyak terjadi pada usia 55 sampai 64 tahun, yaitu 33,3%, dan penderita paling sedikit yaitu 15 sampai 24 tahun. Kejadian stroke lebih banyak terjadi pada individu yang memiliki latar belakang pendidikan tamat sekolah dasar, dan kejadian stroke yang di perkotaan lebih besar yaitu sebesar 63,9% dibandingkan kejadian di pedesaan yaitu 36,1%. Berdasarkan pada penjelasan tadi, menunjukkan bahwa kejadian stroke itu tinggi, baik di dunia maupun di Indonesia. Hal tersebut yang melandasi penulis untuk mengambil literatur review yang berjudul tentang terapi trombolisis intravena untuk penderita stroke iskemik akut. Literatur ini bertujuan untuk menelaah literatur, artikel, dan dokumen hasil penelitian yang mengidentifikasi tentang penata laksanaan terapi trombolisis intravena untuk stroke iskemik. Metode penelitian yang diambil merupakan penelitian sekunder dengan jenis literatur review. Menurut Borden and Abbott dalam Manzilati tahun 2017, literatur review adalah proses meletakkan, mendapatkan, membaca, dan mengevaluasi literatur penelitian yang terkait dengan ketertarikan peneliti. Penelusuran artikel dilakukan dengan cara mencari di Google Scholar dan PubMed dengan kata kunci yang dipilih yaitu stroke iskemik, terapi, trombolisis intravena. Sampel yang diambil adalah jurnal dengan topik stroke. Hasil artikel yang diteliti yaitu berjumlah 3. Artikel jurnal yang pertama yaitu dengan judul Tata Laksana Stroke Akut dengan Trombolisis Intravena, suatu serial kasus, tahun publikasi pada tahun 2020, nama jurnal penerbit yaitu Jurnal Synapse, jenis penelitian yaitu dengan serial kasus. Artikel jurnal yang kedua yaitu Acute Ischemic Stroke Therapy Overview pada tahun 2016, jurnal penerbit yaitu AHA Journals, jenis penelitian yaitu deskriptif. Jurnal yang ketiga yaitu The Benefits and Harms of Intravenous Thrombolysis with Recombinant Tissue Plasminogen Activator within 6 hours of Acute Ischemic Stroke, a randomized controlled trial, pada tahun 2012, dan penerbitnya yaitu Lancet Journals, jenis penelitian eksperimen. Dari ketiga artikel jurnal ini ditemukan persamaan dan perbedaan. Dari artikel jurnal yang pertama, kedua, dan ketiga, persamaannya yaitu dosis pemberiannya 0,9 mg per kilogram berat badan. Dan perbedaannya dari artikel jurnal yang pertama, waktu pemberian pada kasus pertama yaitu 4 jam 30 menit setelah onset gejala, dan kasus kedua 3 jam 20 menit setelah onset gejala. Dan hasilnya terdapat perbedaan klinis keluaran pada kedua pasien. Kemudian, artikel jurnal yang kedua, perbedaannya yaitu uji coba yang dilakukan
oleh NIDS pada uji coba kedua selama 3 jam setelah onset gejala, dan hasilnya menurut NIDS 30% memungkinkan lebih besar memiliki kecacatan minimal atau tidak ada kecacatan dibandingkan dengan tidak menerima terapi intravena trombolisis. Kemudian uji coba ketiga oleh ECASS 3-4,5 jam setelah onset gejala, dan hasilnya menurut ECASS menunjukkan tingkat kemandirian fungsional yang lebih tinggi. Dan jurnal yang ketiga, perbedaannya yaitu 6 jam setelah onset gejala, dan hasil bertahan hidup dengan kecacatan yang lebih rendah. Beranjak ke pembahasan. Jurnal yang ke-1. Di jurnal yang ke-1 itu terdapat 2 kasus. 2 kasusnya itu diantaranya kasus yang pertama, kasus 1. Pria 55 tahun dengan berat badan 80 kg, cekat tangan kanan MRS dengan keluhan kelemahan anggota gerak kiri mendadak yang menetap terjadi 2 jam 45 menit SMRS. Pasien berbicara tidak jelas namun masih dapat dimengerti. Wajah kiri miring, pada laboratorium dan EKG dalam batas normal. Pasien didiagnosis stroke iskemik akut onset 2 jam 55 menit dengan hipertensi emergensi. Penata laksanaan dengan manajemen hipertensi emergensi dan tidak banyak bergerak. Keluhan baru pertama kali dialami pasien. Riwayat penyakit dahulu disangkal, pasien perokok dan peminum alkohol. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 240/110 mm air raksa, GCS 15, paresis nervous 7 dan 12 UMN kiri, status motorik kekuatan otot anggota gerak kiri 1 dari total nilai 5. Nilai NIHSS 11. Pemeriksaan CT scan kepala aksial tanpa kontras, hasil tidak terdapat lesi hiperdens maupun hipodens dalam kesan gambar CT scan otak normal dengan aspek skor sebesar 8-9. Ronsen torak AP hasil kardiomegali dan hipertrofi pada ventrikel kiri jantung. Trombolisis RTPA intravena dengan total dosis 76,5 mg, 0,9 mg per kilogram berat badan. Komunikasi informasi dan edukasi mengenai rencana, risiko, maupun alternatif terapi, meminta persetujuan pasien, omeprazol 40 mg intravena per 12 jam. Pemantauan ketat tanda-tanda vital, GCS, pupil, dan NIHSS selama 15 menit. Pada awal prosedur trombolisis, tekanan darah 180/90 mmHg dengan nikarpidin, NIHSS 11. Pada prosedur trombolisis menit ke-31, tekanan darah 160/90 mm air raksa dengan nikarpidin, NIHSS 7. Pada prosedur trombolisis menit ke-60, tekanan darah 150/90 dengan nikarpidin, NIHSS 7. Perawatan hari ketiga, keluhan kelemahan anggota gerak kiri, batuk, dan demam, tekanan darah 160/100 mm air raksa, suhu 38,8 derajat Celcius, ronhi kedua lapang paru, NIHSS 7, diagnosis kerja CVD stroke iskemik hari ketiga pasca trombolisis intravena, hipertensi grade 2, suspek pneumonia. Perawatan hari kelima,
keluhan kelemahan anggota gerak kiri, batuk berkurang NIHSS 9, diagnosis kerja CVD, stroke iskemik hari kelima pasca trombolisis intravena. Suspek pneumonia, pemeriksaan transkranial Doppler. Pada perawatan hari ke-8 didapatkan aliran darah normal. Perawatan hari ke-11, keluhan kelemahan anggota gerak kiri, NIHSS 9, Modified Ranking Scale 3, dan Indeks Bartel 30. Diagnosis kerja CVD, stroke iskemik lewat masa akut pasca trombolisis intravena. Pasien rawat jalan. Wanita 56 tahun dengan berat badan 55 kg, cekat tangan kanan, masuk rumah sakit dengan keluhan kelemahan anggota gerak kiri mendadak yang menetap 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengeluh nyeri kepala, tertekan di seluruh kepala, sensasi rasa pada tubuh kiri berkurang, wajah kiri miring dan tidak banyak bergerak. Pasien pernah mengalami kelemahan anggota gerak kiri yang kembali sempurna sebanyak 4 kali pada usia 37 tahun. Riwayat hipertensi tidak terkontrol. Pada pemeriksaan tekanan darah 210/110 mm air raksa, GCS 15, paresis nervus 7, UMN kiri, status motorik kekuatan otot anggota gerak kiri 3 dari total keseluruhan nilai 5. Hipestesi sinistra, status otonom normal NIHSS 8. Pemeriksaan CT scan kepala aksial tanpa kontras, hasil tidak terdapat lesi hiperdens maupun hipodens dengan kesan gambar CT scan otak normal dengan aspek skor sebesar 9. Pemeriksaan ronsen torak anterior-posterior didapatkan hasil yang normal. Pemeriksaan laboratorium dan EKG pasien dalam batas normal. Pasien didiagnosis stroke iskemik akut onset 2 jam 30 menit dengan hipertensi emergensi. Penata laksanaan dengan manajemen hipertensi emergensi dan trombolisis RTPA intravena dengan total dosis 49,5 mg dengan rumus 0,9 mg per kilogram berat badan. Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai rencana resiko maupun alternatif terapi, meminta persetujuan pasien, pemantauan ketat tanda-tanda vital, GCS pupil, dan NIHSS setiap 15 menit. Pada awal prosedur trombolisis, tekanan darah 162/90 mm air raksa dengan nikarpidin NIHSS 8. Pada prosedur trombolisis menit ke-5, tekanan darah 160/90 mm air raksa dengan nikarpidin NIHSS 7. Pada prosedur trombolisis menit ke-10, tekanan darah 148/78 mm air raksa dengan nikarpidin NIHSS 5. Pada prosedur trombolisis menit ke-45, tekanan darah 166/84 mm air raksa dengan nikarpidin NIHSS 3. Pada prosedur trombolisis menit ke-55, tekanan darah 162/86 mm air raksa dengan nikarpidin NIHSS 2. Pasien dilakukan TCD. Pada perawatan hari ke-4 didapatkan jendela temporal sulit dinilai. Perawatan hari ke-8 keluhan tidak ada. Tekanan darah 140/90 mm air raksa NIHSS 2. Modified Ranking Scale 0 dan Indeks Bartel 100. Diagnosis kerja CVD, stroke iskemik lewat masa akut
post-trombolisis intravena, hipertensi grade 1, pasien rawat jalan. Nah, dari kedua kasus tersebut, terdapat perbedaan keluaran pada kedua pasien yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari trombolisis intravena, diantaranya waktu pemberian dan suhu tubuh. Pada kasus pertama, pemberian trombolisis dilakukan pada 4 jam 30 menit dari onset gejala stroke akut, dan terapi trombolisis intravena terdapat perbaikan klinis skor NIHSS 11 menjadi 7 dalam waktu 37 menit. Sedangkan pada kasus kedua, pemberian trombolisis dilakukan pada 3 jam 20 menit dari onset gejala stroke akut. Dengan terapi trombolisis intravena terdapat perbaikan klinis skor NIHSS dari 8 menjadi 2 dalam kurun waktu 55 menit. Kemudian jurnal 2. Di sana ada studi percontohan tipe 2 dari NINDS. Pertama, dia menggambarkan dosis TPA akhir 0,9 mg per kilogram berat badan dengan 10% diberikan sebagai bolus 1 menit dan 90% sisanya sebagai infus selama 60 menit yang dapat diberikan dengan aman dalam pengobatan stroke iskemik akut. Hasilnya gagal menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok dalam hal hasil klinis pada 24 jam. Dan yang kedua, mengacak total 624 pasien stroke iskemik akut yang datang dalam waktu 3 jam sejak onset gejala untuk menerima TPA atau placebo dengan cara tersamar ganda. Hasilnya, setidaknya 30% kemungkinan lebih besar untuk memiliki kecacatan minimal atau tidak ada kecacatan selama 3 bulan pada pasien yang menerima TPA dibandingkan mereka yang tidak. Kemudian, percobaan ECASS 3 mengacak 821 pasien stroke iskemik akut untuk menerima intravena TPA versus placebo dalam waktu 3-4,5 jam sejak onset gejala. Dan hasilnya menunjukkan tingkat kemandirian fungsional yang lebih tinggi, tetapi secara signifikan lebih tinggi pada 3 bulan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa polimorfisme genetik, ras dan jenis kelamin dapat mempengaruhi kemanjuran TPA. Itu termuat dalam Katanes, Tarsia, dan Fisher tahun 2016. Meskipun TPA merupakan andalan untuk terapi stroke iskemik akut, tetapi TPA itu memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya, waktu paruh yang singkat, yaitu sekitar 4-8 menit, tingkat rekanalisasi rendah dari 30% hingga 40%, untuk oklusi proksimal, dan efek sawar kurang dari 5% untuk oklusi ECA distal. Efek pada sawar, darah otak, dan neurotoksisitas, resiko ICH, administrasi sensitif waktu, dan daftar panjang kontraindikasi absolut. Nah, kemudian beranjak ke jurnal 3 yang merupakan jenis penelitian eksperimen. Di sini secara singkat, pasien memenuhi syarat untuk kriteria berikut, yaitu yang pertama, mereka memiliki gejala dan tanda stroke akut yang jelas secara klinis. Kemudian yang kedua, waktu serangan stroke diketahui, dan yang ketiga, pengobatan bisa dimulai dalam 6 jam setelah onset gejala.
Hasil penelitian pada 6 bulan, 37% pada kelompok RTPA versus 30% pada kelompok kontrol hidup dan mandiri dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Analisis ordinal sekunder memberikan bukti perubahan yang menguntungkan dalam distribusi skor OHS pada 6 bulan dengan pengobatan. Lebih banyak pasien meninggal dalam 7 hari pada kelompok RTPA dibandingkan pada kelompok kontrol. Tetapi antara 7 hari dan 6 bulan terdapat kematian yang lebih sedikit pada kelompok RTPA. Pendarahan intrakranial bergejala dan kerusakan fatal atau non-fatal akibat pembengkakan infark dalam waktu 7 hari terjadi lebih banyak pasien pada kelompok RTPA dibandingkan pada kelompok kontrol. Analisis ordinal memberikan bukti bahwa rata-rata pasien yang diobati dengan trombolisis intravena 6 jam setelah gejala stroke dapat bertahan hidup dengan kecacatan yang lebih rendah. Meskipun terjadi kelebihan kematian dalam 7 hari setelah stroke, terutama karena pendarahan intrakranial. Karena mortalitas pada 6 bulan adalah sama dengan kedua kelompok, dan mengingat bukti bahwa semakin rendah derajat kecacatan pasien pada 6 bulan, semakin besar kelangsungan hidup mereka selanjutnya. Simpulan. Hasil literatur review yang dilakukan pada 3 jurnal, hasil penelitian terkait terapi trombolisis intravena pada penderita stroke. Dalam 3 jurnal tersebut terdapat perbedaan waktu pemberian trombolisis intravena dan persamaan dalam pemberian dosis. Saran dalam literatur review ini yaitu lakukan terapi trombolisis intravena sesuai dengan standar operasional prosedur yang diterapkan di masing-masing instansi agar memiliki pedoman yang jelas saat melakukan tindakan. Daftar pustaka berikut adalah sumber yang saya kutip dan masukkan ke dalam literatur review. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam hal penyampaian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen saya, yaitu Ibu Siti Rohimah S.Kep Nurse M.Kep, yang telah membimbing dalam penyusunan literatur review sehingga dapat dipresentasikan pada acara ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.